Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa-apa, aku tak punya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa kamalin nabiyyin wasidratil muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadrati Syekh Muhammad Abdul Rasul Al-Fatihah. Al-Mukarramin wal Mukarramin, seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Surya Raya, wabil khusus Syekhuna wa mursyiduna Imam akan zaman wasilatun bainana wa bainallah, Fadilatul Syekh Muhammad Abdul Ghawwas. Teriring doa semoga beliau senantiasa diberikan panjang umur, amin, sehat walafiat, barokah karomah, semoga terus ditambahkan kepadanya dan dicurahkan untuk kepentingan kita semuanya, seluruh zuriat dan zuriatnya, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Mukarram Al-Muhtaram Saibul Bait Saibul Abukah Bapak Dadang, semoga seluruh pengorbanannya untuk syiar, untuk melestarikan manaqib ini, semoga Allah memberikan balasan berlipat ganda. Keluarganya jadikan keluarga yang soleh dan solehah, cita-cita hajatnya jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusan dunia dan akhirat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak, para pengaman, para sepuh madrasah, semuanya yang sama-sama hadir, yang saya hormati, Allah muliakan. Alhamdulillah, kita semuanya hari ini tetap diberikan kemampuan, diberikan kemauan, sehingga kemampuan dan kemauan ini adalah merupakan barang mahal dalam rangka kita menyambut amalan pecinta kesucian jiwa. Maka kita bersyukur yang tetap diberikan kemauan dan kemampuan ini, sehingga tidak ada hujan, tidak ada apapun yang menjadi rintangan. Kita tetap istiqomah untuk tetap menjadi pelaku, pengamal, pelestari ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya, ajaran yang sudah menjadi amalan, yang mudah-mudahan dengan wasilah amalan ini kita semua digabungkan bersama dengan orang-orang yang suci di hadapan Allah, orang-orang yang sudah benar di hadapan Allah, orang-orang yang sudah dilimpahi, dianugerahi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, secara bahasa bahwa thariqah ini adalah suatu banyak makna, banyak pengertian. Thariqah ini adalah jalan untuk menuju kepada Allah dalam rangka
menempuh perjalanan menuju Allah inilah, maka thariqah dilandaskan pada hal adab. Karena memang thariqah ini adalah keseluruhannya adalah merupakan ilmu adab dan penyempurnaan adab. Atau dengan kata lain, etika, ilmu etika. Karena kalau sifatnya adab, etika hubungan dengan murid dengan gurunya, maka sangat besar sekali manfaatnya tentang ilmu yang berkenaan untuk memperbaiki tentang adab atau etika atau dengan bahasa jelas dengan ilmu akhlak. Karena memang tasawuf dengan thariqahnya inilah sasarannya adalah perbaikan masalah akhlak manusia. Tentang akhlak, para ulama memberikan penjelasan yang salah satunya erat kaitannya dengan kemajuan suatu negara, yang dikatakan jika akhlak penghuni suatu negara ini baik, maka negara itu pasti akan kuat. Tetapi jika penghuni suatu negara akhlak manusianya hancur, akhlak manusianya buruk, maka pasti suatu negara itu akan mengalami keterpurukan. Bisa kita saksikan, jangankan ruang lingkup yang besar, negara yang merupakan besar, kita bermuhasabah, kita melihat tentang skup skala kecil saja, yaitu suatu keluarga. Keluarga yang dilandasi pada nilai-nilai etika, maka akan terlihat suatu keluarga itu terlihat harmonis dan maju. Tapi suatu keluarga yang tidak mengindahkan, tidak memperhatikan urusan adab, maka bisa kita lihat pula hasil dari dampak di keluarga itu sendiri. Maka kita yang dalam hal ini mengaku sebagai muslim, yang dikatakan oleh Nabi adalah bahwa agama Islam itu adalah agama akhlak. Agama Islam itu adalah agama akhlak. Maka barang siapa yang tidak ada akhlak dalam dirinya, sama dengan dia tidak beragama sebenarnya. Itu sabda Rasulullah SAW. Jadi Islam itu adalah agama akhlak. Barang siapa yang tidak memiliki akhlak dalam dirinya, maka sama dengan dia tidak memiliki agama. Maka penting akhlak kita perhatikan. Merupakan pedoman yang sangat sempurna. Cukup secara kecil adalah tanbih yang kita miliki. Karena tanbih adalah merupakan bahasa Al-Quran yang sudah dialihwasakan dalam bahasa Sunda. Sebenarnya tanbih itu di sini Al-Quran semuanya. Maka tanbih adalah alat yang sangat bagus, sangat pas dan sangat sempurna dalam rangka pembinaan akhlak kita. Sehingga dengan kita mempraktekkan tanbih, pasti akhlak kita termasuk kategori yang memiliki akhlak yang baik. Salah satu misi tujuan diutusnya Nabi ke muka bumi ini ada tiada lain, salah satunya adalah untuk penyempurnaan akhlak. Inna bu'itsu liutami makarimal akhlak. Sesungguhnya diutusnya Nabi ke muka bumi ini adalah untuk penyempurnaan akhlak. Berarti dengan kata lain, penyempurnaan akhlak ini ada sesuatu sangat penting sekali. Bahkan ada kalanya dalam hubungan kita bermasyarakat, ada kalanya kita lebih mengedepankan nilai-nilai akhlak daripada nilai-nilai etika, nilai-nilai norma-norma
norma-norma hukum. Kita ada kalanya lebih mengedepankan nilai-nilai etika daripada norma-norma hukum. Sehingga pada prakteknya kita yang dalam hal ini adalah orang yang sedang belajar thariqah, berarti sedang belajar memperbaiki akhlak. Karena memang ketika melihat definisi tentang thariqah itu sangat banyak memang kalau definisi. Tapi yang sangat dekat mendekati tentang makna kepada akhlak ini adalah definisi yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi di dalam Tadulul Qulub. Walaupun memang Syekh Hasan Basri, Syekh Abdul Qadir, Imam Qusairi dan yang lain-lain juga sama memberikan tafsiran tentang definisi tasawuf, tetapi menurut hemat saya yang sangat dekat dengan makna kepada akhlak ini adalah definisi yang dijelaskan oleh Syekh Amin Al-Qurdi dalam kitab Tadulul Qulub, yang mana beliau menjelaskan tentang tasawuf ini dan thariqah ini. Mereka penjelasan adalah al-ilmu yu'rafu bi fi ahwalun nafsi wa mamduha wa mahdumuha. Thariqah itu adalah ilmu untuk mengenali sifat-sifat dalam diri manusia. Itu thariqah. Jadi tasawuf atau thariqah adalah ilmu untuk mengenali sifat-sifat dalam diri manusia, baik sifat yang baik ataupun sifat yang buruk. Apakah cukup sampai mengenali? Belum, karena masih koma. Dijelaskan oleh beliau selanjutnya adalah setelah mengenali sifat-sifat tersebut antara baik dan jelek, selanjutnya adalah bagaimana cara membersihkan dari sifat-sifat jelek tersebut dan bagaimana cara menghiasi dengan sifat-sifat yang baik tersebut, dan bagaimana caranya untuk mengetahui agar kita mampu menempuh perjalanan rohani menuju kepada Allah dan sampai kepadanya. Jadi definisinya sangat komplit. Di samping bagaimana cara mengenali sifat-sifat, bagaimana cara memperbaikinya dan menghiasinya, juga bagaimana cara menempuh perjalanan rohani menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam pernyataan definisi tersebut bisa kita perhatikan ada beberapa poin yang harus menjadi stressing perhatian kita. Di antaranya yang memang sangat langka, sangat jarang sekali kita temukan adalah bahwa tasawuf itu adalah salah satunya untuk ilmu untuk mengetahui bagaimana melakukan perjalanan rohani menuju kepada Allah. Ini sangat sekali perlu kita memberi perhatian. Maka banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin belajar menempuh perjalanan menuju kepada Allah. Kalimat di dalam Al-Qur'annya adalah fafirru ilallah, bersegeralah menuju Allah. Ini adalah pesan yang disampaikan menuju kepada Allah agar kita melakukan perjalanan rohani menuju kepada Allah. Karena bersegeralah menuju kepada Allah. Maka dalam rangka menempuh perjalanan rohani menuju kepada Allah ini,
Sayyid Ibnu Athaillah Sakandari menjelaskan di dalam hikamnya, jelaskan bagaimana seseorang akan mampu masuk ke dalam hadrat Allah sedangkan dirinya belum terbebas, belum bersih dari junub. Junub di dalam tasawuf ini digambarkan adalah hati yang lupa kepada Allah. Bagaimana seorang akan mampu menempuh perjalanan rohani? Bagaimana seorang akan bisa masuk ke dalam hadrat Allah sementara hamba tersebut belum terbebas dari junub itu, hati yang lupa kepada Allah. Jadi ternyata tahapan seseorang supaya agar bisa mampu menuju kepada Allah tersebut adalah harus terbebas dulu dari hati yang lupa kepada Allah. Maka berarti proses tahapannya panjang. Salah satunya membutuhkan seorang yang betul-betul ahli membimbing ruh agar ruh ini tidak tersesat. Tiada lain yang tidak bukan pembimbing rohani ini adalah disebut dalam istilah tasawuf adalah wali mursyid. Maka mutlak adanya seorang wali mursyid dalam sebuah lembaga thariqah. Ketika wali mursyid tidak ada, berarti putuslah perjalanan thariqah itu. Maka jika perjalanan rohani tidak berhenti, maka mutlak harus ada mursyid pelanjut dalam hal ini, yang membimbing, yang mengarahkan, yang merawat, yang menyirami ruh kita dan mengantarkan ruh kita agar bisa sampai kepada Allah. Jadi peranan pentingnya sih adalah guru mursyid. Bahkan Allah dalam hal ini ketika kita tidak mengerti sampai perintah bertanya 2 kali dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, sini sampai 2 kali dalam Al-Quran. Surat Quran surat ke-16 dan Quran surat ke-21. Quran surat ke-16 itu ayat 43. Quran surat ke-21 itu ayat ke-7. Perintah agar kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir ketika engkau tidak mengetahui. Kenapa bertanya kepada ahli zikir, tidak kepada ahli ilmu? Karena ketika seseorang tersebut ahli zikir, sudah pasti dia adalah ahli ilmu. Itu kuncinya. Kenapa Allah memberikan kepada ahli zikir? Karena setinggi-tingginya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya ilmu. Ini 3. Setinggi-tingginya ilmu, sedalam-dalamnya ilmu, seluas-luasnya ilmu, belum tentu paham, belum tentu mengerti. Setinggi-tingginya mengerti, sedalam-dalamnya mengerti, seluas-luasnya mengerti, belum tentu merasakan. Belum tentu merasakan. Maka berbicara zikir, zikir ini adalah ilmu rasa. Zikir ini adalah ilmu rasa, ilmu untuk memperbaiki rasa. Itu zikir, itu tasawuf. Jadi ilmu syariat, ilmu fikih adalah ilmu untuk membereskan urusan ibadah dohir. Ilmu tauhid, ilmu untuk meluruskan etikat hati kita. Dan ilmu tasawuf adalah ilmu untuk membereskan urusan rasa. Maka tadi dijelaskan pantas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar bertanyanya kepada ahli zikir, bukan kepada ahli ilmu. Karena memang ketika seorang sebut ahli zikir, sudah otomatis pasti dia ahli ilmu.
pasti. Karena tidak mungkin seorang berzikir tanpa tahu ilmunya, tidak mungkin. Tetapi memang orang yang baru tahu, baru sebatas ilmu, belum tentu mengerti. Orang yang mengerti pun belum tentu merasakan. Maka orang zikir sudah pasti dengan rasanya. Contoh kecil beginilah, contoh kecilnya. Sebagaimana kemarin yang saya sampaikan di Masjid Raya Jawa Barat, memang contoh-contoh tersebut adalah sengaja saya sampaikan contoh-contoh yang sering terjadi di masyarakat, yang merupakan PR besar umat tetapi tidak digarap oleh umat ini. Sengaja saya sampaikan hal-hal yang kejadian sehari-hari. Saya tidak membuat perumpamaan, tidak membuat contoh yang sulit-sulit, tetapi yang mudah-mudah, yang bisa kita, yang sering kita jumpai sehari-hari. Sering kita menemukan, bahkan mendengar, setiap ada perayaan hari besar Islam, dibacakan ayatnya. Sering sekali dibacakan. Saya sering mendengar tentang ciri-ciri orang beriman menurut Al-Quran, surat Al-Anfal. Itu surat Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wazilat qulubuhum. Ila akhir ayat. Sering kita baca, sering kita dengar. Bahkan kalau Ramadan dibacanya gotong royong ya punya. Reongan gotong royong dengan mereka saat Quran teh usah berurang bagus. Tapi apakah cukup sampai sebatas bacaan? Tidak. Harus dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya, bahwa Quran setelah dibaca harus dipahami. Setelah dipahami, diamalkan. Setelah diamalkan, barulah disampaikan kepada orang. Kita kadang-kadang suka salah. Baru tahu ayatnya, 1-2 ayat sudah gatel, ingin menepikan ke batu itu. Kadang-kadang salahnya begitu. Kita baru tahu ayatnya, belum bisa merasakan, kita kadang-kadang belum kita amalkan. Kita pengennya menyampaikan ke orang. Pedah ada keterangan, balau ani walau ayah, sampaikanlah walau 1 ayat. Tetapi yang dimaksud Nabi sampaikan 1 ayat itu rasakan dulu oleh sendirinya, oleh pribadinya, amalkan dulu. Ketika sudah diamalkan, sudah dirasakan, baru disampaikan. Karena ketika sesuatu yang belum kita amalkan, lalu kita berikan kepada orang lain, itu Allah sangat benci. Kita sampaikan, kita ngomong A, B, C, soalnya kita sendiri tidak mengamalkan, itu Allah tidak suka. Dan sebenarnya bukan hanya bukan hanya khusus untuk orang-orang yang aktif dalam thariqah, untuk semua umat sebenarnya, untuk semua umat Islam. Agar kaidah kita menyampaikan sesuatu ayat itu terlebih dahulu harus kita amalkan dulu oleh kita, baru kita sampaikan. Maka saya suka mendapat petunjuk ketika kalau Allah ada. Kalau saya akan berdiri, suka ngomong. Kalau ngomong yang ingat saja, yang sudah terasa oleh kita. Jadi ngomongnya yang ingat saja, yang ingat yang terasa. Nah, kembali kepada tadi. Contoh-contoh kejadian yang sering terjadi di masyarakat, yang sebenarnya merupakan PR besar untuk umat, adalah ketika ayatnya dibaca tetapi jangankan merasakan, paham pun tidak. Tadi contohnya ayatnya dibaca, innamal mu'minuna allazi idza dzukira wajilat qulubuhum. Innamal mu'min, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah itu orang-orang yang ketika idza dzukirullah, ketika mengingat, menyebutkan
nama Allah, wazilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Maka tentang bergetar hati ini, kalau tidak dikonsulkan, tidak ditanyakan kepada ahlinya, ini jadi ngaco. Ayatnya apa? Apalagi seorang mubalik apa ayatnya? Itu ciri yang iman itu. Al-Quran sudah mutlak kebenarannya. Ciri orang yang beriman itu adalah menurut firman Allah, ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Cuma yang menjadi permasalahan, apakah sudah merasakan bergetar hati? Ini PR. Dan bagaimanakah bergetar hati itu bagaimana? Apakah ngadadak orang tengah getar lulus ngegendapak? Maco? Sebutkan nama Allah. Getar gedapak, apakah begitu? Tidak. Makanya perlu seorang ahli dalam hal ini. Fikih tidak membahas tentang ini. Fikih tidak membahas. Inilah garapan para kaum sufi, itu orang-orang thariqat yang dalam hal ini orang ahli, dokter ahli adalah wali mursyid, guru mursyid. Yang dimaksud bergetar di sini adalah ada kerja hatinya setiap detiknya, bekerja dengan mengingat nama Allah. Kenapa harus mengingat nama Allah? Karena nama Allah itu sesuai dengan sifat. Sifat Allah itu tidak berpisah dengan zat. Maka ketika kita menyebut nama, berarti kita sedang bersama-sama dengan zatnya. Coba kalau kita tidak bertemu dengan ulama sufi, rek kumaha atuh urang teh, mau bagaimana? Bahkan Syekh Abdul Qadir menjelaskan di sini sudah catat di sini, di dalam Al-Ghunyah, jadikanlah guru mursyidmu sebagai wasilah agar dirimu bisa nyambung dan sampai kepada Allah. Ya. Jadi dengan guru mursyid ini kita akan tersambung kepada Allah. Nah, inilah sebenarnya PR besar umat yang harus dicarikan solusi, jalan keluar. Karena kalau berbicara iman mudah, tetapi apakah betul iman ini sudah sesuai dengan yang dijelaskan Al-Quran dan Al-Hadis? Di dalam kitab Sirajul Talibin, Rasulullah SAW menjelaskan tentang iman. Beliau menjelaskan, laisal iman bitamani wala bitahalli, walakin al-iman yaqara fi qalbi wa sadaqatu bil amal. Bukanlah disebut iman yang hanya hiasan di ujung lidah. Suka mendengar, Bu? Mubalik menjelaskan, mudah-mudahan kita semua digolongkan orang yang beriman. Sering kadang gitu tanya. Tah, cek Nabi teh iman mah lain kitu. Iman mah lain hiasan di ujung lidah, lain mudah-mudahan. Wala bitamani wala bitahali, bukan pengharapan yang tiada kunjung pasti dan bukan hanya hiasan. Mudah-mudahan orang, mudah-mudahan sampai Allah. Karena iman itu adalah ya kalau fi qalbi, ada sesuatu yang tertanam di dalam qalbinya. Wa sadaqatul bil amal, yang dibuktikan dengan perbuatan. Maka tidak salah ketika Nabi mengatakan di dalam hadis arba'in sampai 3 kali menunjuk al-iman hahuna, 3 kali al-iman hahuna. Iman ini di sini dalam di dada. Artinya di dalam dada tersebut ada sesuatu yang tertanam.
bukan dadanya tapi kolbu maksudnya. Di dalam kolbu tersebut ada sesuatu yang tertanam. Sehingga ketika ada sesuatu yang tertanam ini, kolbunya bekerja aktif dengan cara dzikirullah, mengingat Allah. Jadi nyambung dengan Al-Quran. Ketika disebutkan nama Allah, bergetar hatinya, ada kerja hatinya. Sehingga itulah ciri orang yang beriman, nyambung. Nah, ketika kita sudah menemukan dan sudah bisa merasakan, berarti kita sudah amal namanya, sudah menjadi amal. Kalau baru sebatas dibaca, baru sebatas tahu, baru sampai ke tahapan ilmu, belum menjadi amal. Makanya tadi disampaikan oleh guru agung kita, setinggi-tingginya ilmu, seluas-luasnya ilmu, sedalam-dalamnya ilmu, belum tentu mengerti. Orang bergetar hati saja pada nafsikannya ngaco kemana-mana. Orang nafsikan khusyuk saja ngaco kemana-mana. Itu tandanya tidak belum mengerti. Ilmunya sudah tahu, tetapi belum mengerti. Sedalam-dalamnya mengerti, setinggi-tingginya mengerti, seluas-luasnya mengerti, belum tentu merasakan. Maka agar kita bisa tahu dan mengerti serta merasakan, mutlak harus datang kepada ahlinya. Artinya harus punya guru mursyid. Kalau tidak punya guru mursyid, tidak akan bisa. Karena jangankan mengurus ruh yang begitu sulit, mengurus rumah tangga saja sangat sulit. Mengurus rumah tangga, hese. Ayo unggul marapan tempat hese, teh Nita. Marapan tempat hese, ngan ngadidik ngarahkeun hese teh. Dari perkara muda. Marapan tempat hese, baru sebelum tah dahar dia misalkan sama koneng gitu. Teh hese, ngan ngadidik sina ieu teh ahli ataan ngagaduhan anak bukan perkara mudah. Makanya proses pendidikan berangkat dari madrasah pertama, Al-Baiti Madrasatul Ula, Al-Umi Madrasatul Ula. Indung bapak teh pendidikan guru pertama, di rumah berangkat. Maka kalau di rumah tidak kondusif, keluar pasti lebih parah. Di rumah kondusif saja, kadang-kadang di luar rumah lebih parah karena pengaruh lingkungan. Makanya kita dalam hal ini jangan sibuk atau punya ambisi ingin menyolehkan anak, tetapi target pertama adalah kita dulu yang harus soleh, karena otomatis anak akan melihat kita otomatis. Sudah diberikan contoh pun ada kalanya tenerap komo tidak bisa ada contoh. Jadi pendidikan dalam tarikat itu kitanya dulu yang harus soleh, kitanya dulu yang harus memberi contoh. Nah, maka yang sudah bertemu dengan guru mursyid, bersyukurlah kepada Allah, karena dengan bertemu dengan beliau pasti semua hal-hal yang tadinya samar, hal-hal yang tadinya tidak dipahami akan memberikan pemahaman baru kepada kita. Karena memang Syekh Mursyid diutus oleh Allah tidak membawa syariat baru, tetapi membawa pemahaman baru tentang Al-Quran dan As-Sunnah, yang pemahaman itu belum diketahui oleh seseorang pun sebelumnya. Seperti tadi contohnya, wajilat qulubuhum pun sudah kita pahami dan kita merasakannya, khusyuk pun sudah kita mengerti dan merasakannya. Inilah barokah kita dipertemukan dengan guru mursyid. Hal-hal yang tadinya tidak paham menjadi paham, hal-hal yang tadinya tidak merasakan kita jadi merasakan. Sudah komplit jasad, nyawa, rasa, sudah masuk semuanya. Tinggal kita praktek dengan istiqomah
Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah, barokah karomah guru mursyid kita tetap istiqomah mengamankan, melestarikan ajaran TKN Surile ini sampai akhir hayat kita. Nah, semoga seluruh keturunan kita berapapun banyaknya, semoga jadikan Allah menjadi orang-orang ahli dzikir la ilaha illallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga segala hajat Allah kabulkan, khusus hajat dari Sayyidul Bait Bapak Ustaz dan beserta keluarga. Bi karamatihim wa syafatihim al-Fatihah. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Benarnya mutlak dari Allah dan Rasul. Barokah kalam guru mursyid. Salahnya, kekurangannya mutlak dari kebodohan saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Al-Fatihah. Shallallahu alaihi wasallam.